kita tahu Islam itu kan asal katanya dari aslama yuslimu islaman, yang berarti bahwa Islam itu mendamaikan, Islam itu memberi ketenangan, Islam itu memberi kesejahteraan. Dalam segala konsepsi hidup, Islam itu mengajarkan umatnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, agar kita ini hidup selalu memberi kenyamanan, tidak merugikan kepada pihak lain, apalagi kepada sesama muslim. Maka kalau ada yang menyatakan atau ada yang komplain kepada saya, Pak Kiai, ya saya sebenarnya belum kiai, saya cuma bau-bau kiai. Tapi saya pikir lebih baik bau-bau kiai daripada kiai bau. Kalau ada yang menyatakan kepada saya, Pak Kiai, ya, Anda begitu membesarkan nama Islam, Anda begitu mengagungkan nama Islam, Anda begitu memuliakan agama Islam, Anda tidak boleh dong menutup mata bahwa pelaku-pelaku kejahatan yang ada di Indonesia ini banyak dilakukan oleh orang-orang Islam. Maka saya menjawab, Anda jangan melihat di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Silakan Anda lihat bagaimana Amerika, bagaimana Inggris, bagaimana Belanda, bagaimana Jerman. Yang kalau Anda belum ke sana, tontonlah film-filmnya. Ketika mereka berada di diskotik, ketika mereka berada di nightclub, ketika mereka di tempat-tempat dugem, toh pelaku-pelaku kejahatan semua berasal dari orang yang bukan beragama Islam. Indonesia ini hanya mendapatkan transfer budaya yang tidak baik dari negara-negara luar, maaf, yang mayoritas non-muslim. Nggak usah jauh-jauh lah, LGBT misalnya, ataupun juga obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya. Makanya tidak ada salahnya saya sebagai muslim menyatakan bahwa Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada agama Islam. Maaf, andaikan Indonesia ini tidak dimasuki oleh ajaran Islam, saya yakin maka masyarakat atau penduduk yang ada di Indonesia ini kehidupannya akan seperti binatang. Tapi muncul Islam, datang Islam, merubah ekosistem yang terjadi. Karena memang Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kalau sudah bicara akhlak, nggak perlu dilihat dari sisi pembangunannya, nggak perlu dilihat dari teknologinya, nggak perlu dilihat dari pembangunannya. Mengingat Syauqibai pernah berkata, innamal umamu akhlaquhuma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhu dhahabu. Suatu negara itu tergantung daripada akhlaknya, baik akhlak rakyatnya atau akhlak pemimpinnya. Biarpun pembangunannya pesat, teknologinya canggih, tapi kalau rakyat dan akhlak itu tidak kalau pemimpin dan rakyatnya tidak baik dalam sisi akhlaknya, maka itu bukan suatu negara. Ini menurut Syauqibai, akhlak yang mulia adalah ada pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.